Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Handayani Harahap. Di sini saya akan membuat tugas video tentang potensi sektor industri halal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang industri halal. Pertama yaitu tentang definisi industri halal. Yang kedua, bagaimana hakikat halal haram. Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan penjaminan halal. Dan yang terakhir adalah potensi dan pengembangan industri halal di Indonesia. Definisi industri halal. Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan agama Islam atau syariah. Industri halal juga diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam ataupun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bagaimana hakikat halal haram? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariah Islam. Kemudian, makanan yang haram dikonsumsi akan mempunyai pengaruh yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah pertama itu makanan haram merupakan suatu dosa. Yang kedua, makanan haram dapat membahayakan tubuh, yakni merusak pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal. Dan yang terakhir, makanan haram merupakan sebab ditolaknya amal ibadah dan doa. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan jaminan produk halal. Pertama adalah masa sebelum berdirinya LPOM MUI. Pada awalnya ketentuan halal dan haram bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim, Al-Hadis, Ijma'ul Ulama, Qiyas, dan Qaulus Sahabat. Semua diatur dalam kitab-kitab fikih dalam bentuk hukum Islam. Akan tetapi dengan terjadinya perkembangan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produksi yang semula diatur dalam ajaran agama Islam berkembang menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dengan hukum negara. Sertifikat halal di Indonesia tidak lahir tiba-tiba. Perjalanan sejarahnya dimulai dari labelisasi produk non-halal oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1976. Yang kedua adalah masa setelah berdirinya LPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir adalah masa setelah berdirinya BPJPH. Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon 1, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan Islam, penyelenggaraan haji dan umroh, bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat Kristen, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu, bimbingan masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH. BPJPH merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.
Kemudian, kasus-kasus terkait kehalalan produk pertama adalah restoran. Salah satu restoran masakan Cina yang membidik pasar Muslim elit terutama etnis Cina. Selain menjanjikan kelezatan menu, masakan halal seperti bebek Peking juga memberikan pelayanan ala kerajaan Cina tempo dulu. Tapi belum lagi proses sertifikasi LPPOM MUI terhadapnya kelar, restoran tersebut sudah membuat iklan halal di media massa. Padahal saat mengaudit, tim LPPOM MUI menemukan banyak bahan remang-remang yang digunakan. Yang paling mengganjal adalah ditemukannya bebek Peking tak bersertifikat halal dan ayam tidak disembelih tapi hanya ditusuk lehernya, berdasarkan keterangan salah satu pemeriksa kehalalan restoran. Kemudian, minuman berkarbonasi. Berawal dari polemik antara produsen minuman berkarbonasi, konsumen dan LPPOM MUI di media massa, kehalalan minuman berkarbonasi yang diproduksi oleh salah satu produsen minuman di Indonesia dipertanyakan. Manajemen Raja Soft Drink cepat tangkap. Mereka segera minta LPPOM MUI mengaudit minuman berkarbonasi tersebut. Setelah berbenah diri, produk keluaran berikutnya bersertifikat halal. Kemudian sosis pada tahun 1997. Makanan cepat saji seperti sosis pernah dilaporkan konsumen mengandung babi. Kemudian sapi gelonggongan terjadi pada tahun 1999 sampai 2002. Ada daging sapi murah bikin resah. Ketika dimasak ternyata daging itu kempis hingga 30%. Rupanya ia tampak gemuk karena mengandung banyak air. Beberapa tempat pemotongan sapi melakukan kecurangan tersebut. Sebelum dipotong, mulut sapi digelontor air secara paksa hingga tubuhnya membengkak. Kemudian, produk daging celeng atau babi. Kasus ini terjadi pada tahun 2000 sampai 2002. Jabodetabek digemparkan oleh penemuan daging celeng di pasaran. Daging haram tersebut diselundupkan dari Sumatera. Kemudian penyedap rasa pada tahun 2001. Keteledoran produsen penyedap rasa di daerah Jawa Timur terhadap kehalalan produk yang harus dibayar mahal tanpa konfirmasi ke LPPOM MUI. Salah satu produsen penyedap rasa menggunakan bektosoiton dalam proses produksi penyedap rasa atau monosodium glutamat. Kemudian jus mengkudu, bukan ulatnya tapi mengkudu alias peach yang naik daun sejak 2001. Seiring populernya jus mengkudu sebagai minuman kesehatan, konsumen pun mulai mempertanyakan status kehalalannya. Kemudian hati impor pada tahun 2001 sampai 2002. Jeroan hewan yang di luar negeri nyaris menjadi limbah. Di industri produk jeroan masih laku keras. Kemudian ayam tiren. Kasus ini terjadi pada tahun 2003. Ayam mati atau bangkai yang kemudian disembelih atau tiren sejak dulu hingga kini masih saja ada di pasaran dan menghantui konsumen. Ciri-cirinya harganya lebih murah, berbau anyir bangkai dan tampak warna darah yang membeku dalam urat-urat di tubuhnya. Selanjutnya adalah potensi pasar halal global yang sangat berkaitan erat dengan konsumsi universal. Islam sebagai jalan hidup umat Islam menyentuh semua aspek kehidupan termasuk perilaku konsumsi. Berikut ini adalah tentang potensi industri halal yang merupakan keuntungan bagi
Berikutnya adalah prinsip kehalalan suatu produk halal yang mencakup 4M. Pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah bahan baku. Di mana bahan baku itu apakah mencakup dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Dan yang ketiga, proses bagaimana produksi yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan suatu produk, apakah halal ataukah tidak. Dan yang terakhir adalah pembiayaan atau merupakan modal, bagaimana seorang produsen itu mengambil atau bagaimana modal yang diambil atau yang digunakan produsen itu apakah bersumber dari yang halal atau tidak. Baiklah, yang selanjutnya strategi pengembangan industri halal. Yang pertama tentang penguatan produk ekspor dan substitusi impor. Yang kedua, pengembangan zona ekonomi khusus halal atau kawasan industri halal. Yang ketiga, inisiasi badan khusus pengembangan industri halal. Yang terakhir, penguatan rantai nilai halal. Penguatan rantai nilai halal ini mencakup industri makanan dan minuman halal, di mana sektor industri makanan dan minuman halal sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian. Yang kedua, penguatan stakeholder industri halal, yaitu di mana bagaimana pemerintah itu dapat mengatur tentang produk yang berbasis industri halal. Dan yang kemudian adalah sertifikasi halal. Bagaimana pemerintah dapat mengatur sertifikasi halal, baik itu di sektor UMKM maupun di sektor yang lain. Kemudian industri kosmetik, di mana pada saat ini industri kosmetik ini sangat tren atau sangat berpengaruh besar dalam perekonomian.